Selamat datang di channel ini dengan mungkin ini lebih ke arah pembahasan ulang bagi kamu-kamu yang pengen ujian semester. Nah, yang pertama topiknya itu besaran dan satuan. Ini review ya. Besaran itu bisa dianggap sebagai segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka. Ini bersifat kuantitatif. Contohnya panjang, masa, waktu, suhu, dan lain-lain. Tapi untuk kegiatan mengukur itu lebih dianggap sebagai kegiatan untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis, yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisi jika adanya statement panjang jalan 10 km. 10 itu dianggap sebagai nilai, sedangkan kilometer itu dianggap sebagai satuannya. Adapun nilainya atau besarnya ada juga satuannya. Begitulah untuk kegiatan katanya dalam mengukur dan adanya besaran fisika dalam hal tersebut. Nah, berdasarkan nilai dan arah, besaran dibagi menjadi dua jenis. Besaran vektor itu yang memiliki nilai dan arah, contoh gaya, perpindahan, kecepatan. Sedangkan skalar itu yang hanya memiliki nilainya saja, seperti massa, jarak, dan juga katanya dia kelajuannya. Nah, satuan itu sesuatu yang digunakan untuk membandingkan ukuran suatu besaran. Misalnya itu meter, kilometer. Tapi di sini kamu jangan heran ya. Apa sih maksudnya sesuatu yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran? Nah, itu besaran kan yang dikatakan ada 7: panjang, waktu, massa, suhu, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan besaran. Jadi satuan yang digunakan untuk membandingkan daripada besaran panjang itu ada meter, kilometer. Cuman seringkali di fisika miskonsepsi, dia mengatakan itu katanya satuan panjang. Padahal benar, memang itu satuan panjang. Tetapi kalau yang ditanya tentang besaran itu adalah panjang itu sendiri. Berarti kalau dibilang nanti besaran yang lainnya ada besaran apa lagi? Besaran itu ada yang satu lagi, waktu, ada lagi massa. Nah, itu yang dianggap sebagai besaran. Sedangkan kalau yang seperti ini itu dianggap sebagai satuan. Sistem satuan terbagi dua, itu MKS dan CGS. Kalau yang MKS ini dia yang lebih mengarah ke SI atau biasa kita kenal sebagai katanya dia sistem internasional. Nah, sistem satuan MKS itu disempurnakan. Yang paling banyak dipakai sampai saat ini ada 7 besaran pokok yang berdimensi. Nah, syarat satuan ditetapkan sebagai SI itu ada nilai yang tetap, berlaku internasional, mudah ditiru atau diperbanyak, mudah diubah ke satuan lain. Nah, ini perbedaannya SMP dengan SMA. Di SMP kan kamu nggak ada cerita tentang dimensi. Nah, kalau di SMA dia ada dimensi LMT, ada kalau arus itu I, suhu dia theta, intensitas dia kandela atau didimensikan sebagai J kecil, jumlah Z itu mole, itu dimensinya N. Ingat ya, bukan Newton. Ini dimensi daripada jumlah Z. Nah, masuk ke bagian dimensi. Dimensi ini adalah besaran yang menunjukkan cara besaran tersebut tersusun. Guna dimensi untuk menurunkan satuan dari satuan besaran untuk meneliti kebenaran daripada suatu rumus tersebut. Nah, contoh nih, kalau besaran turunan itu nggak langsung dibuat satuan dimensinya gimana, tapi kita cari lagi. Misalnya nih, kalau kecepatan kan dia meter per detik. Meter itu tadi kita katakan udah tahu L. Sedangkan kalau katanya ini dimensi panjang ya. Sedangkan kalau katanya nanti dia T, itu adalah dimensi daripada waktu. Jadi bukan berarti sekon, dimensinya dia S. Berarti untuk diameter per detik itu nanti dimensinya kamu buat L per T. Tapi tidak ada penulisan seperti ini. Jadi penulisannya yang benar nanti L udah, lalu T pangkat -1. Begitu penulisan dimensinya.
Nah, ini besaran turunan dan juga dimensi. Oke, tadi kita kan udah cari yang kecepatan, dia itu M nya dianggap sebagai meter, atau dia itu bukan M singkatannya, karena M itu adalah massa, L dia dimensinya, makanya bentuknya seperti ini, LT pangkat min 1. Nah, faktor pengali ini mungkin kamu udah pelajari dari deka, hekto, kilo, mega, giga, tera, peta, eksa, dan sebagainya. Nah, kita coba masuk tentukan dimensi dan satuan dalam SI nya untuk besaran turunan ini. Kita mulai dari yang A, itu kan ada gaya tuh. Oke, kalau gaya itu kan dikenal sebagai M kali A. Oke, M itu satuannya apa? Atau itu kata lainnya adalah massa, itu kilogram, sedangkan A percepatan itu meter per sekon kuadrat. Maka bisa dikatakan kilogram meter sekon pangkat negatif 2. Maka nanti dimensinya itu bisa kamu anggap sebagai M, L, udah, ini T pangkat negatif 2. Begitu kira-kira. Sedangkan untuk bagian yang B, coba kita perhatikan yuk. Itu ada berat jenis. Kalau berat jenis itu biasa disimbolkan dengan S, nanti ada tanda garisnya di atas seperti ini. Itu berarti rumusnya W per F, W per V, atau berat per volume. Ingat, berat itu kan juga M kali G. G itu percepatan gravitasi, berarti satuannya bisa jadi sama. Maka dari itu, ini W itu atau berat bisa kita samakan dengan F. Dia satuannya yaitu kilogram meter sekon pangkat negatif 2. Bagus, kilogram meter sekon pangkat negatif 2. Sementara nanti kalau katanya volume, dia kan meter kubik. Oke, ini kita coret nih, berarti tinggal 2, maka dia jadi kilogram sekon pangkat min 2, ini jadi M pangkat min 2, itu naik ke atas ya. Ini M itu meter, jangan salah lagi. Maka nanti ini jadi dimensinya M, udah, ini L pangkat min 2, lalu di sini T pangkat lagi min 2. Nah, simbol-simbol ini kalau bisa supaya lebih gampang pada saat ujian kamu hafal ya. Lalu untuk yang C itu apa kira-kira? C itu kan dia tekanan tuh, P sama dengan F per A. Lagi-lagi kita berbicara mengenai F, berarti ini balik aja langsung kilogram meter sekon pangkat min 2. A itu satuannya apa? Meter kuadrat, maka ini kita coret nih, berarti kilogram meter pangkat min 1 S pangkat min 2. Maka nanti dimensinya M, L pangkat min 1. Ini saya tulis begini aja biar lebih gampang. Lalu di sini T pangkat min 2. Sebenarnya penulisannya harus pakai kurung kurawal, tapi itu nanti kamu lengkapi aja atau kamu pelajari lebih dalamnya. Sedangkan untuk yang D itu ada usaha, itu W. Ingat, usaha ini sebenarnya apa? F kali S kan. Nah, F itu balik lagi kilogram meter sekon pangkat min 2. S itu kan di sini dia dianggap sebagai perpindahan ataupun jarak, berarti satuannya balik lagi dia meter. Oke, atau meter. Maka di sini kita bikin dia meter. Maka diganti jadi kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Berarti dimensinya jadi M, L kuadrat T pangkat min 2. Itulah dimensi untuk katanya dia usaha. Nah, sedangkan untuk yang E itu ada daya. Daya itu simbolnya biasa P. Memang sama sih dengan tekanan, simbolnya P, tapi jangan lupa kalau daya itu dia adalah W per T. Nah, P itu adalah daya, sedangkan rumusnya adalah usaha per waktu. Nah, kita udah dapat nih satuan daripada usaha, yaitu kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2 dibagi dengan T sekon. Nah, S ini kan di bawah, berarti kalau dibagi ke atas berubah tanda, maka bisa dikatakan kilogram meter kuadrat S pangkat min 2 kali lagi S pangkat min 1, maka jadi kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 3. Artinya jadi M L kuadrat S, atau ini bukan S lagi, sorry, itu T pangkat min 3. Oke, gitu kira-kira. Nah, untuk pembuktiannya apakah dia katanya identik? Nah, ini untuk pengidentikan kamu harus cari satu-satu.
Artinya begini, untuk bagian A kita cari energi potensial. Ini rumusnya M kali G kali H, itu berarti kilogram meter per sekon kuadrat. Ini meter lagi, iya kan? H itu kan ketinggian, meter berarti jadi kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Sedangkan coba kita lihat EK itu energi kinetik atau 1/2 mv kuadrat. Ingat ya, ini dianggap sebagai konstanta, atau kalau dalam pembelajaran angka penting ini disebut sebagai angka eksak, bisa tak dianggap. Oke, berarti ini lebih ke arah mv kuadrat yang kita buat kilogram, sedangkan V itu kan satuannya ms atau meter per sekon dikuadratkan, maka jadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, balik lagi, berarti benar jadi kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Berarti benar ya, identik antara EK dan juga katanya EP. Sedangkan untuk yang B, usaha atau energi dan kalor katanya. Ingat, usaha tadi kita udah cari tuh. Usaha katanya apa? Usaha tadi kita udah dapat F kali S. Ada, ini dia tadi untuk F kita punya kilogram meter sekon pangkat min 2 kan, kilogram meter sekon pangkat min 2, sedangkan S tadi perpindahan, maka jadi kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Nah, coba kita lihat bagian yang kalor. Kalor itu adalah M C delta T. M itu apa? Kilogram, ya kan? C itu kalor jenis. Kamu bisa buat nanti kalau yang kalor jenis dia joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan delta T itu kan derajat Celcius. Berarti ini coret nih, ini juga coret, maka sisa joule, iya kan? Nah, joule itu kira-kira apa? Satuan daripada energi kan? Nah, berarti kalau dia satuan daripada energi dan usaha, berarti juga identik. Otomatis joule itu juga pasti sama dengan kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Nah, berarti benar untuk antara A dengan B itu adalah identik. Maka dari itulah sering dikatakan dalam fisika itu di SMP, W sama dengan EK, bisa juga dengan EP, bisa juga dengan EM, bahkan disebut lagi dengan kalor, dan juga energi-energi lainnya, karena toh nanti hasilnya adalah joule. Nah, untuk yang katanya besaran dimensi ml-1 T pangkat negatif 2, sebenarnya ini bisa kita cari langsung dari data kita ini, ya kan? Itu katanya ml-1 T pangkat min 2. Itu udah tahu kita tekanan sebenarnya. Nah, tapi kita diajarkan di sini supaya nggak nyontek untuk lihat tabel itu. Artinya lihat, M itu dimensi dari satuan apa? Kilogram kan? Berarti ini sebenarnya kilogram, lalu L itu meter ya, meter min 1, lalu T itu apa? Waktu atau sekon pangkat min 2, atau kalau dibuat dalam bentuknya jadi kilogram meter sekon kuadrat. Nah, kalau kilogram meter sekon kuadrat ini otomatis pasti kita punya dari tekanan. P sama dengan F per A. Oke, F itu tadi kilogram meter per sekon kuadrat bagi lagi dengan meter kuadrat, atau bisa kita katakan kilogram meter kuadrat sekon kuadrat setelah dikali, maka dicoret 1 jadi kilogram meter sekon kuadrat. Gitu cara mengidentifikasinya. Oke, identifikasi dulu satuan-satuannya apa. Nah, ini juga jika katanya itu formula dimensi dari daya. Ingat kamu daya itu apa? W per T. W itu tadi kita punya, dia kan sama dengan usaha kan? F kali S, ini juga T. Atau biar lebih gampang nih, S seperti ini sama dengan apa? Kecepatan kan? Nah, bisa kita ganti jadi kecepatan, berarti F kali V. Maka F itu sama dengan M kali A kali lagi dengan V. Tinggal kita hajar. M itu kilogram, A itu meter per sekon kuadrat, ini meter per sekon. Berarti diganti dong. Jadi, atau jangan usah langsung yuk, kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 3,
atau M L kuadrat T pangkat min 3. Berarti dari sini kita tahu A itu 1, B itu sama dengan 2, sedangkan C itu sama dengan min 3. Berarti kalau demikian, coba yuk kita kerjain nilai daripada 5A tambah 2B kurang 6C. Berarti masukkan 5 kali 1 tambah 2 kali 2 kurang 6 kali min 3. Berarti jadi dia 5 tambah 4 tambah 18. Berarti jadi 27 lah jumlahnya. Nah, demikianlah. Saya harap kamu mengerti dengan baik. Jika tidak ada, silahkan tanyakan pada kolom komentar.